Kan sampai itu iya sampai guys ya dan lama-lama pesek lagi. Itu siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk ngapa lu? Halo. Hai. Apa namanya? Apa itu? Makan es ya? Iya nih. Kayaknya ketemu Teh Hesti. Teh Hesti. Aku mau liatin ini. Mana? Mau liatin tanaman ya? Iya. Aku mau liatin oresmu. Mana? Yang kemarin tinggal bonggol tahu Gina. Apa? Temu Satya. Aku juga dari 10 ada 3 yang busuk bonggolnya. Ya, kenapa dia Wildan? Kayaknya aku kebanyakan siram deh. Kalau kayaknya dia terlalu disiram ya. Terus medianya harus bukan batu apa ya? Ini teh mana ya? Ya, belum kering-kering gitu ya kali medianya. Kelihatan terus tuh janggut musanya. Bentar, barisin aku mute dulu sebentar ya. Sebenarnya itu kali itu ujinya memang mati aja gitu mas. Ya nggak tahu pokoknya nemu udah begini nggak ngerti mati apa itu. Ya. Mana? Sebentar ada iklan dangdut sebentar. Lihat dulu. Ada tempatnya. Bawa itu maksudnya bawa tanya berapa biayanya. Itu yang sebelah Dona bisa itu kan waktu itu bisa hancur. Pertama ya. Bensin lagi pertama gitu mah. Kalau bisa TV bisa juga. Assalamualaikum yang udah datang. Di sini kita mau sharing-sharing aja. Jadi di apa ya, santai aja, sesi sharing aja. Cuman kita pengen dengar ceritanya dari Gina Sophia. Kita manggilnya Gege. Gimana pengalamannya selama ini ngerawat tanamannya di rumah, tanaman hiasnya, terus perlu ditekankan katanya, dia biasa ngerawat tanaman hias apapun kecuali sukulen, kaktus yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau di luar itu, misalkan teman-teman ada yang punya pengalaman ngerawat anggrek atau sukulen, bisa ditambahin itunya apa, pengalamannya gimana. Dipersilahkan aja siapa aja yang mau sharing. Cuman di sini nanti mungkin Gege ngasih itu dulu ya, pengantar dulu. Kalau udah siap, bilang ya, Ge. Masih ada tukang ngamen nggak? Udah lewat. Oh, udah ya, lewat. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, aku teh ya, kenapa grogi, udah lama nggak pernah bicara di depan khalayak kayak gini gitu ya. Jadi mohon maklum kalau aku belibet gitu ngomongnya. Ya makanya aku ya udahlah, ini mah ngobrol aja gitulah ya, biar akunya juga jadi lebih rileks gitu ngobrolnya. Aku mau sharing sebenarnya sih lebih yang basic aja dulu kali ya gitu, karena aku juga masih ngeraba-raba sebetulnya, masih butuh banyak belajar lagi gitu. Terutama ya tadi kayak di anggrek, aglo,
kemudian kaktus. Aku sih belum belum paham betul gitu ya kalau di 3 itu. Nah, ini mah dari yang basic dulu aja, mungkin lebih ke asumsinya ya, aku misalnya buat teman-teman yang baru mau memulai merawat tanaman di rumah, aku ada share dari pengalaman aku sih gitu ya, biar si hobi menanam kita ini tuh jadi lebih efisien gitu ya, dari biaya gitu, waktu dan segala macam gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang ini buat mengisi waktu luang di rumah gitu, yang waktunya mungkin cuma weekend aja gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya, pengalaman aku ini bisa jadi pertimbangan saya untuk memulai. Langsung aja nih, buat teman-teman yang mau memulai merawat tanaman hias, sebelum misalnya kita nih berangkat ke toko tanaman kan ya, aku mau sharing dulu pengalaman aku dulu. Kayak yang serta-merta aja nih, begitu pengen nanam tanaman nih misalnya ya, pergi aja tuh kita ke toko tanaman ya. Dijamin begitu udah nyampe nursery, kita kalap tuh lihat bunga-bunga petunia ngegantung warna-warni kan ya Teh sih. Terus lihat bunga-bunga yang udah lagi bagus gitu ya karena memang itu tempatnya gitu loh, dan di tempat ahlinya gitu. Nah, gimana nih caranya biar nggak kayak aku gitu ya waktu dulu gitu. Waduh gitu, ini bagus nih warna ungu, mau sama warna pinknya juga gitu ya. Tanpa kita riset dulu gitu, observasi dulu di rumah, apakah cocok sama kita gitu loh. Gimana karakter tanamannya gitu loh. Dan lain sebagainya nih ya. Saya mau kasih tips beberapa. Yang pertama nih, sebelum kita mau katakanlah belanja gitu ya, baik offline ataupun belanja online, kan sekarang sudah bisa belanja online ya untuk tanaman. Kita yang pertama itu observasi dulu nih, rumah kita atau tempat yang mau kita nanti simpan tanaman hias kita, dapat pasokan cahaya mataharinya itu berapa lama dan jam berapa. Kalau misalnya rumah-rumah yang menghadap ke timur, relatif lebih dapat pasokan matahari yang cukup berlimpah gitu kan ya, terutama kalau pagi-pagi gitu. Jadi nanti pilihan tanaman hiasnya itu jadi lebih banyak gitu ya, nggak masalah mau pilih yang tanaman yang tidak butuh matahari yang redup gitu. Pun kalau misalnya kita mau memilih tanaman hias bunga yang butuh intensitas matahari yang banyak gitu ya, mungkin aman gitu. Beda hal ceritanya kalau misalnya yang rumahnya menghadap ke selain timur, misalnya ke barat, yang dapat mataharinya misalnya sore aja, atau yang huniannya misalnya di apartemen gitu kan, relatif dapat jatah mataharinya itu relatif lebih sedikit ya dibanding rumah-rumah yang menghadap timur. Nah, itu juga jadi pertimbangan nomor pertama kalau menurut aku, kayak versi aku gitu. Karena ya kita udah tahu lah ya gitu, kalau matahari itu nomor 1 dibutuhin sama tanaman kan ya. Terus yang kedua, waktu kita gitu loh. Kita spare waktu buat ngurus tanaman itu misalnya dalam seminggu itu berapa lama gitu. Kalau misalnya kayak aku nih yang misalnya setiap hari, setiap waktu di rumah, yang nggak masalah gitu. Mau pilihan tanamannya lebih banyak gitu ya. Tapi beda halnya dengan teman-teman yang misalnya kerja gitu kan, banyak aktivitas di luar rumah gitu. Itu juga jadi pertimbangan, pilih jadinya tanaman-tanaman yang tidak butuh perhatian ekstra gitu ya, seperti keladi misalnya jangan dulu lah gitu. Boleh pilih tanaman-tanaman yang telat siram pun dia relatif lebih kuat gitu ya. Nah, terus
Yang selanjutnya itu sebentar ya. Aku bikin poin-poin biar suka lupa dan biar agak sistematis. Aku kan kalau ngomong belibet gitu ya. Sebentar. Tadi itu lokasi, terus waktu. Yang ketiga, kita kenali dulu nih karakter tanaman yang mau kita, yang kita suka misalnya ya. Misalnya kita mau tanaman-tanaman hias bunga misalnya ya. Kita pahami resikonya kalau misalnya tanaman-tanaman hias yang POI-nya itu di bunga, rata-rata itu umurnya musiman, jadi sekitar 5 atau 6 bulan gitu ya, waktu performa terbaiknya itu. Selanjutnya masih bisa berbunga, tapi performanya tidak sebagus di masa produktifnya gitu ya. Itu juga kalau misalnya aku nih ya pribadi nggak terlalu sekarang jadi nggak memilih itu lagi gitu. Meskipun misalnya bagus, kalau misalnya ketika lihat apalagi ke toko tanaman itu lagi performa terbagusnya, lagi rimbun-rimbunnya, aku jadi udah nggak tergoda buat jajan itu lagi gitu kan. Udah tahu nih gitu kan ya. Nah, gitu. Terus bagaimana tips-tips perawatannya supaya misalnya bunganya itu rimbun misalnya ya. Ya kita cari tahu dulu kan pruning daun bunga pertamanya misalnya agar si kuncup-kuncup sekundernya bermunculan gitu ya, terangsang kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku nih waktunya cuma terbatas pengen masukin unsur hijau untuk tanaman di dalam rumah atau di lingkungan rumah di luar gitu. Tapi waktu aku buat merawat ya terbatas. Ya pilihlah tanaman-tanaman yang mungkin lebih ke fungsional seperti lidah mertua misalnya yang tidak membutuhkan banyak perhatian pun dia bisa bertahan kuat gitu ya. Pengalaman aku lidah mertua saya taruh indoor di toilet dengan tidak ada pencahayaan sama sekali 3 bulan tidak disiram itu masih baik-baik aja gitu. Nah itu recommended banget sih si lidah mertua itu gitu ya, apalagi untuk pemula gitu. Nah terus pilih ya yang ini yang terakhir dan ini yang suka saya bilang gitu ya sama teman-teman saya yang mau beli di tempat aku nih. Dia misalnya pemula. Enggak, ini lagi sekolah. Ini untuk pemula banget ya. Iya. Pilih tanaman-tanaman, aku bilang tanaman-tanaman starter kit ya, yang syaratnya cirinya ada 3 nih. Yang pertama, dia relatif lebih kuat. Nah, dengan air, kebanyakan siram. Biasanya yang pemula ini kan semangat nih siram sehari bisa 3 kali atau misalnya wah nyiram lagi tiap lewat nyiram lagi nah gitu. Nah dia cukup toleran nih, ada tanaman yang begitu gitu. Misalnya nih ya potos-potosan gitu ya, seperti sirih gading gitu kan. Sirih gading juga kan banyak macamnya, ada yang marble, yang sirih gading yang hijau kuning biasa, yang hijau polos yang belum mutasi banyak. Juga philodendron yang kayak sirih gading itu Brazil dan lain sebagainya. Itu juga kebanyakan siram nggak apa-apa, kepanasan banget tahan di indoor juga, misalnya ditutup di air dia tahan gitu ya, tidak disiram juga maksudnya telat siram juga dia paling jadi dehidrasi, daunnya agak mengkerut gitu ya, begitu kena air 12 jam kemudian atau kurang malah udah segar lagi gitu. Jadi kita tuh nggak stres gitu ya untuk pemula tuh, aduh nih tanaman udah baru seminggu
udah kuning daunnya, udah layu. Nah, insya Allah kalau misalnya keluarga si potos ini, dia jadi bikin kita semangat menanamnya itu jadi tetap stabil gitu ya, tetap oh aku merasa bisa jadinya gitu-gitu ya, jadi oh ternyata gampang ya ngerawat tanaman itu. Gitu. Terus dia relatif tahan hama gitu, penyakit. Bukan susah mati ya, maksudnya kepotong pun misalnya dia jatuh, kepotong terus dia jatuh, dia masih bisa hidup sendiri gitu loh. Maksudnya adaptasinya itu relatif lebih kuat gitu. Nah, terus yang terakhir syaratnya yang cepat tumbuh. Kayak si potos ini kan tahu gondrong aja gitu ya, atau ada daun baru misalnya. Kayak kemarin tuh teman kita beli udah jadi lagi loh, udah ada berpucuk gitu misalnya, yang kemarin di grup aku share Sisiri Gading ini. Jadi kan kenapa? Jadi kan kita jadi seneng, wah ternyata tumbuh ya, orang bisa gitu loh. Dia ada daun baru. Perasaan itu ya kalau misalnya yang belum memulai gitu ya, itu tuh seneng gitu. Jadi kitanya jadi semangat lagi. Beda kalau misalnya kita begitu tidak ada pertimbangan ini nih, langsung datang ke toko beli tanaman yang saya yakin keracunan, ya beli yang berbunga-bunga misalnya, atau yang ya contoh petunia itu kan selalu ada ya di toko tanaman. Insya Allah nih sebulan berikutnya rontok bunganya, daunnya kuning, kemudian nah karena kita nggak mengenal gitu loh, ini karakternya bagaimana, di tempat ini di mana, nah jadinya kan jadi nggak efektif dari segi budget, juga dari waktu dan tenaga kita gitu loh, begitu. Terus yang terakhir, apabila kita sudah lihat nih, sudah observasi, kita dapat mataharinya seberapa banyak gitu lah. Terus karakter tanaman yang kita mau adopt tuh yang seperti apa gitu. Terus yang terakhir media gitu. Kita karena dari tahu tadi tuh karakter tanamannya bagaimana, terus kita akhirnya disesuaikan kebutuhan medianya yang seperti apa. Misalnya kayak Sansevieria ya, lidah mertua lah. Dia bisa tumbuh baik di media tipe apa aja gitu, bahkan tanah merah sekalipun dia bisa tetap bagus aja gitu ya. Dibiarin, kita mungkin sering lihat Sansevieria dibiarin begitu aja di luar rumah, dia masih bagus-bagus aja, malah beranak pinak banyak. Nah, nanti berikutnya mungkin ini sampai sini aja dulu ya, mungkin ada yang mau sharing lagi tentang media, mungkin ada bahasan khusus karena itu lebih dalam lagi gitu, mengingat media juga kan banyak macamnya, ada yang organik, ada yang sintetis gitu, dan karakternya bagaimana gitu. Mungkin itu nanti berjalan dengan teman-teman yang mungkin ada biasanya sih keluhannya di media gitu ya, karena meraba-raba gitu. Nah, terus yang terakhir tentang ini apa tadi? Tuh kan aku tuh padahal udah dicatat, lupa, maaf ya. Pupuk. Nah, ini yang kebanyakan teman-teman tanya nih ya. Yang misalnya yang baru mau mulai gitu ya, misalnya lihat feed saya. Banyakan tuh yang nanyanya tuh pakai pupuk apa gitu. Padahal kalau menurut aku pupuk itu opsi terakhir lah gitu ya. Cuman pelengkap aja gitu. Sebetulnya yang paling penting buat menurut aku ya, buat tanaman itu media gitu. Kalau medianya sudah memenuhi kriteria media yang bagus dan cocok buat tanamannya, pupuk mungkin tidak perlu ditambahkan malah. Jadi ya
Suaranya mana, Boy? Suara GG bisa di udah. Ya. Udah. Lanjut GG. Nah, ya. Pupuk gitu ya. Kan misalnya mungkin sekarang ada yang ya itulah pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang pupuk. Aku selalu menjawab yang paling penting itu sebenarnya bukan di pupuk, tapi di media. Pertama, medianya harus yang bagus, yang memenuhi kriteria media yang baik. Gitu. Yang kedua, tentu aja yang cocok gitu ya, sama karakter tanaman yang mau kita tanam. Mungkin teman-teman yang dari ahli ekologi tanah ya, saya juga belajar sedikit-sedikit. Jadi kan kalau media tanam itu fungsinya ada dua ya, fungsi fisik sama fungsi kimia. Fungsi fisik itu apa? Fungsi fisik itu satu, biar tanamannya kokoh berdiri gitu ya, bisa berdiri begini gitu. Terus porositas itu biar lalu lintas air lancar, jadi begitu disiram air langsung keluar lagi di bawah. Nah itu salah satu ciri media yang bagus. Kalau misalnya kita siram airnya menggenang di permukaan pot, nah itu mungkin tanda-tanda media tanam kita itu harus segera diganti. Terus daya pegang air. Kalau mau main di masjid mau pakai angkot, enggak harus diikuti. Ya. Bentar Bu Ibu. Nanti ke masjidnya mau. Iya. Daya pegang air. Jadi bagaimana caranya media itu ongkos si aliran airnya itu lancar, tapi dia bisa menyimpan air dalam bisa lewat, tapi bisa ada yang tersimpan gitu loh sebagai cadangan makanan yang cadangan air yang nanti akan diserap sama akar. Terus media yang baik juga harus punya durability yang awet gitu ya, yang bagus gitu. Jadi kaitannya sama durability ini nggak melulu tuh media tanam yang organik, misalnya dari sampah-sampah, bukan nggak melulu. Kelemahannya itu media tanam organik seperti misalnya dari yang umum aja yang kita tahu, dari sekam misalnya. Bukan artinya ya sekam itu lebih bagus dari misalnya yang sintetis seperti misalnya perlite, vermiculite gitu yang dibikin buatan sama kita gitu ya. Justru mereka itu saling melengkapi gitu. Ketika media tanam organik itu memenuhi fungsi kimia yang tadi, memenuhi ada unsur-unsur haranya yang itu buat nutrisi si tanamannya. Nah, buat ketahanannya, kalau aku sih ya, aku campur nih sama beberapa bahan yang sintetis gitu supaya dia awet gitu loh, supaya dia nggak cepet padat gitu si medianya. Terus yang kedua ada tadi fungsi kimia. Fungsi kimia itu di dalamnya kandungan hara yang katakanlah yang dimakan sama si tanamannya gitu ya. Dan ini harus diurai dulu gitu, jadi si tanaman kita nggak akan dapat si hara ini kalau misalnya si sekam misalnya yang kita pakai tidak kita bantu di dekomposisikan dulu misalnya dengan bantuan enzim dan bantuan bakteri ya, bantuan mikroorganisme gitu. Jadi kita harus yang pertama tuh tadi lihat observasi kitanya, waktu kitanya, tempat kitanya, terus yang kedua kenali tanamannya, terus kita sesuaikan lagi media tanamnya harus bagaimana, gimana pengolahan media tanamnya supaya tanaman kita bisa tumbuh
baik gitu. Itu kali ya. Itu dulu nak. Ya, makasih ya Ge udah sharing Sama. pengalamannya. Buat teman-teman ada yang mau nanya atau mau nambahin Gege, mangga. Silahkan. Teh Hesti, yang aku lihat Teh Hesti teh banyak banget tanamannya di rumah. Itu gimana? Mau sharing nggak? Ngerawat tanaman di rumahnya gimana Teh Hesti? Iya tuh kuping gajahnya bagus-bagus Teh Hesti. Kali bawa mobil kali. Gimana Teh? Tampilannya gitu. Jam aja nih, muat nggak? Jam aja Apa mau nggak dilihat muat. dulu? Ya, Nanya justru. Gin, mau nanya Gin. Ya mau. apa tuh? Mau nih malu. Nyala ininya ya. Mana Teh? Nih misalnya Hesti beli tanaman dari online tuh. Ya, Dia lama di jalan. ya. Itu sebenarnya yang harus dilakuin tuh kita diemin dulu apa langsung di tips-tipsnya biar dia hidup gitu. Dia kan stres tuh di jalan. Gimana gitu tips-tipsnya. Itu aja. Soalnya pasti dicariin masker yang paling bener. Enggak, yang lain kan otomatis itu kan baterai. Itu Iya. Kalau aku sih ya, memang sih pasti itu tanaman stres kan udah di packing sedemikian rupa ya, selain untuk menghemat ongkir juga ya, supaya nggak berat. Kalau aku sih ya, kan kebanyakan orang langsung rendam aja sama larutan B1 itu ya, vitamin B1. Kalau aku sih nggak semua begitu gitu. Aku coba dulu pakai direndam memang. Kalau misalnya ternyata dia bawa bekal hama, kita cuci bersih dulu di air mengalir. Kayak misalnya suka ada tuh kutu-kutu putih ya, yang kayak gitu-gitu. Dicuci dulu di air mengalir, terus medianya juga kalau misalnya ada yang masih nempel di akar, dibersihin dulu gitu. Make sure dia udah bersih. Saya rendam dulu di air biasa aja. Air biasa, saya malah air keran gitu, air PDAM. Sampai kelihatan agak seger gitu ya, udah tanam gitu. Tapi kalau misalnya sekiranya dilihat besoknya udah ditanam seminggu misalnya, masih lipatan-lipatannya masih ada kelihatan, berarti kan itu si belum masuk banget tuh ya, si air maksudnya masih stres gitu. Baru aku semprot B1 seminggu kemudian gitu. Kalau misalnya dilihat seminggu itu dia udah adaptasi bagus, aku sih menurut aku belum butuh buat dikasih begitu. Terus sama yang lain-lain misalnya ya, kayak keladi pun gitu. Kan tuh banyak keluhannya tuh melehoi gitu ya, si batangnya teh katanya sih nunduk gitu, nggak tegak. Aku jarang dikasih apa sih kayak penyangga gitu diikat gitu, biarin aja dulu gitu biar dia apa berusaha sendiri dulu gitu. Kalau misalnya dia bisa ya ke depannya juga jadi dia dapat jadi improve gitu kemampuan buat adaptasi kalau ada hal-hal yang sekiranya bikin dia stres lagi gitu. Cuman kalau misalnya ternyata udah dilihat nih beberapa hari atau seminggu lah butuh dibantu disangga atau disemprot larutan tertentu baru dikasih gitu. Aku sih gitu. Jadi nggak ngebiasain buat apa jadi ketergantungan sama merek-merek dagang begitu. Air aja dulu. Begitu kali. Kalau aku ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing juga boleh.
Atau mau lanjut juga ayo. Lanjut kemana? Iya. Gimana tuh? Iya gitu. Udah jawaban. Atau kalau misalnya yang beli keladi online tuh ya, ada daunnya misalnya. Pasti itu daunnya relatif lebih lebih cepat stres dibanding pakai tanaman lain. Aku mah mendingan dipotong aja, udah gundulin daunnya gitu, daripada dia energinya habis buat bertahanin si daunnya itu kayaknya udah nggak mungkin gitu loh buat tegak lagi gitu, atau nggak mungkin nih kayaknya tuh dilihat tuh iya mah daunnya menguning gitu, misalnya pinggirnya udah aja kita cut aja biar si energi yang ada di si tanamannya itu fokus sama pertumbuhan yang baru. Ya, aku jadi pengen nanya, kalau misalnya kan aku pernah dikasih sama GG ya, apa sih ya? Awalnya tuh kelihatan kuning gitu, kalau menurut aku sih kuning tuh kayak terlalu basah gitu atau gimana sih? Terlalu basah. Akhirnya kan sama aku ganti media tanamnya kan. Takutnya si yang media tanam sebelumnya itu udah poros airnya air tuh banyak. udah terlalu nyimpen air banyak. Udah diganti media tanam, malah makin makin meluas gitu sih yang kuningnya. Terus sempat kena air hujan. Apa karena air hujan apa gimana sih? Ada beberapa tanaman yang tahan hujan atau gimana sih? Aku nggak paham itu gimana. Nah, yang tadi itu yang strategi awal pas kita mau beli tanaman, di poin kenali karakter tanamannya. Nah, kebetulan yang anak ini kan Hoya. Hoya itu selain slow grower, dia kan tumbuhnya lambat, juga termasuk tanaman yang pundungan. Jangankan ganti media tanam, pindah aja ngised sedikit, pundung dia mah keriput gitu. Yang pengalaman aku gitu ya, si Hoya-hoyaan, Hoya cornosa, Hoya yang kemarin yang anak itu pundungan gitu, tapi matinya susah gitu. Enggak udah kayak kita kayak yang ketika di tahun gitu ya pas dilihat tapi itu payah mah gitu. Dibiarin aja gitu, media nggak diganti sama aku, terus pot nggak diganti, media juga kayaknya udah enggak banget gitu, tapi 3 bulan kemudian tumbuh ada gitu loh. Jadi si karakternya yang pertama Hoya begitu, terus yang masalah kuning daun itu kan variabelnya ternyata banyak, kita harus benar-benar observasi lebih ini lagi gitu. Karena aku pun jujur aja kalau masalah kuning daun ngeraba-raba, ini kuning karena memang daunnya udah waktunya udah tua, atau karena kebanyakan air, atau karena defisiensi nitrogen gitu ya, kebanyakan kita kasih pupuk gitu, atau yang lain-lain gitu. Banyak gitu kemungkinannya kalau masalah daun kuning. Dan itu karakter Hoya yang begitu. Aku juga ya begitu, bisa jadi dari packing gitu, karena dia kan masih kecil banget ya kemarin. Terus mungkin waktu aku packing bakal banyak air juga gitu, atau misalnya ada perlakuan lain, aku juga nggak bisa mastiin kenapa. Itu yang jelas dia mah memang salah satu yang pundungan, tapi nggak sampai ke paeh gitu, nggak sampai ke mati gitu. Jadi selama dia misalnya sekarang mati hidup segan mati nggak mau, biarin aja gitu. Ada banyak gitu, aku juga teman-teman yang karakternya ternyata nggak mau diperhatiin ting gitu ya, kayak si aglo tricolor aku perhatiin ya, ada aku teh lagi mau ternyata kok daunnya kuning gitu. Terus aku simpen nih di rak yang agak
yang di rak yang bukan eksklusif begitu ya buat aku. Ternyata dia nggak suka gitu, begitu udahlah aku udah malas, udah weh dibiarin gitu sama aku, malah dia beranak gitu. Ternyata sekarang memang butuh sabar gitu. Itu pun prosesnya aku 6 bulan buat daun gitu. Jadi ada kalanya tanaman butuh kayak sendiri dulu gitu, kayak gitu. Iya, Gitu. butuh me time dulu ya. Bener pisan sih. Yang lainnya ada yang punya pertanyaan nggak ke GG? Enggak. Langsung aja di itu unmute mic-nya. Aku Sok. Siapa? Ini teh. Siapa yang mau nanya tadi? Aku Enggak. nak. Iya. Oh iya. Nuhun. Gini, Ge. Saya teh punya pohon jambu. Jambu batu. Udah lumayan tinggi ya, sempat berbuah juga. Nah, terus kendalanya tuh itu ada kayak hama putih-putih gitu ya. Yang putih-putih kalau dilihat itu kayak ya serangga sih ya, bulu-bulu gitu. Udah beberapa kali ditebang dengan harapan tumbuh lebih bagus lagi. Iya, tumbuh lagi gitu ya, bagus. Nggak lama dan jarang diperhatiin teh ya. Kelihatan lagi si putih-putih itu teh. Sampai banyak gitu. Tebang lagi udah sampai berapa kali ya, 3 kali apa 4 kali tebang gitu.